selamat malam Bunda Awang. Selamat malam. Ya, Bunda Awang sekarang in frame sama Mas Rozi. Sama Mas Rozi. Aku familiar dengan wajahnya. Gitu ya? Wajahnya pasaran. Pernah lihat berarti ya? Pernah. Pernah, ya? Ketok gandeng lek dengan di Jadi video. ini Bunda, saya bisa ketemu Bunda lagi ya. Syukur. Kemarin sebenarnya kita janjian pengen ketemu, cuman Bunda ada acara pengobatan di Solo kalau nggak salah. Solo, ada di Solo. Oke lah, Bunda. Jadi sebelum nanti kita bicara tentang mindset, kekuatan pikiran, motivasi dan lain sebagainya, yang lagi trending di mana-mana itu banyak praktisi spiritual. Mohon maaf sebelumnya, yang memang selalu bikin ramalan-ramalan, prediksi-prediksi yang notabene kabar buruk, ya kan? Mengklaim kabar dari langit, tapi kabarnya itu kabar buruk. Gak ada yang bagus ya. Maka saya pengen deh konsultasi atau pandangan Bunda sendiri gitu ya. Sebenarnya bagaimana pendapat Bunda terhadap hal-hal seperti itu? Monggo Bunda. Iki aku juga rodok curcol dikit ya. Aku saja nggak cocok banget itu dengan konsep begitu. Pertama, sejak kecil itu kan aku udah deket banget dengan dunia spiritual, terus dunia goib dan lain-lain ya. Karena lingkunganku memang terbentuk begitu. Setauku, biasanya kalau ada sinyal-sinyal dulu ya waktu zaman bapakku, itu nggak boleh diceritain gitu. Hanya simbol-simbol, tapi nggak boleh diceritain secara Mendetail. vulgar. Kalau sekarang itu hampir semua orang kan bisa cerita, hampir semua orang bisa ngeramal, dan hampir semua orang itu bisa memprediksi. Nah, ini ya rodo ada pertanyaan, ini jadi bener nggak sih gitu? Kabar itu beneran dari langit nggak sih? Karena biasanya kalau wisik itu nggak boleh lek zaman dulu ya, setauku nggak boleh di vulgar gitu. Gak boleh didetail hanya kisi-kisinya aja gitu, sinyal-sinyal aja. Tapi sekarang kan kayak sebuah wacana. Kalau aku ngelihat sih ya itu wacana. Jadi nggak boleh digembar-gemborkan gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya digembar-gemborkan terus kemudian justru banyak orang percaya gitu, potensi untuk terjadi itu sebenarnya ada apa enggak Bunda? Ya semakin besar. Gitu ya. Iya. Semakin banyak orang yang mendengar, nah dampaknya kan akhirnya begitu. Semakin banyak orang yang mendengar, ya, otomatis orang itu akan percaya toh. Semakin banyak orang yang percaya. Ketika banyak orang memberikan atensi di satu titik yang sama, jadi kemungkinan untuk terjadi semakin besar. Saya ini bayangke kalau semua orang ngomong tentang kejelekan, yo prediksi sing bagus ngono lho. Tapi sekarang ini prediksi semua kan elek-elek kabeh to. Dan itu didengarkan oleh segitu banyak orang, ribuan orang. Yang ngomong juga banyak banget gitu. Lah ketika banyak atensi yang diberikan di situ, ya kemungkinan besar akan terjadi. Sangat bisa terjadi. Di sisi lain bahwa manusia sebenarnya satu kesatuan utuh dengan alam semesta ini kan ya. Betul. Maka ada perspektif lain juga orang-orang yang sering membocorkan informasi-informasi seperti itu, bikin ramalan-ramalan meskipun sering ada yang jadi kenyataan gitu ya, umurnya nggak panjang. Iya, jarine ngono biyen. Makanya kalau orang zaman dulu itu ndak mau vulgar gitu. Karena ya dampaknya akhirnya dampak karma itu kan ke dirinya sendiri. Misalnya ada potensi terjadi tsunami atau apa, paling hanya sinyal aja, simbol-simbolnya aja. Tapi tidak akan diceritakan ada tsunami besar, terus gelombang setinggi sekian puluh meter, tidak akan seperti itu. Iya kalau bener enggak piye, karena itu mempengaruhi alam bawah sadar banyak orang loh. Benar. Misalnya enggak bener, kan aku lihat juga channel Mas Hendra atau Ngaji Roso, banyak orang-orang bikin ramalan dan gak kabeh terbukti loh. Iya. Dan bukan gak kabeh, sering tidak terbukti. Tapi senengnya
senengnya orang-orang Indonesia itu yang model kayak gitu itu gimana sih Bun sebenarnya? Ya mereka belum tercerahkan. Lah tugasnya kita untuk mendoakan supaya mereka tercerahkan. Oh gitu ya. Orang Indonesia itu senengannya kan sing klenik-klenik gitu toh. Sing apa ya? Yo lek ada hubungannya dengan ramalan, klenik, terus supranatural itu kan seneng banget toh. Iya. Orang-orang itu. Seneng sih nggak real. Aduh sorry yo. Gak apa-apa iki. Kalau itu sih kalau saya secara pribadi sih memang itu disengaja Bu, supaya orang yang tertarik dengan ramalan itu udah ngumpul semuanya Iya, jadi satu, tinggal nanti dikasih pencerahan pelan-pelan gitu. Betul. Ya ujung-ujungnya jualan kan. Dan masyarakat kita itu banyak yang halu. Makin kesini makin banyak yang halu. Ya mungkin karena apa ya, hidup udah makin susah ya. Uripe wis makin susah, cari penggawean juga susah, cari duit susah. Jadi orang itu akhirnya merasa terhibur dengan kehaluan-kehaluan itu. Makanya banyak banget toh. Event itu tidak terjadi. Oke, ramalan akhir tahun bakal begini begitu. Tapi ketika akhir tahun terlewati, oh tidak terjadi juga. Dan itu mereka tidak berhenti. Terus melakukan itu. Terus memberikan informasi-informasi yang apa ya, tidak memberdayakan kalau menurutku ya. Sesekali ku mbok ya ngeramal yang baik gitu. Contohnya Ya misalnya tahun 2024 itu ekonomi Indonesia itu bakal begini, atau mungkin masyarakat Indonesia itu bakal lebih maju cara berpikirnya atau apa. Terus golek duit gampang, cari pekerjaan mudah, semua bisnis berjalan dengan baik. Itu lebih memberdayakan toh. Kenapa enggak itu aja yang digaungkan, sugesti-sugesti positif itu aja. itu bagian dari spiritual trap atau gimana kira-kira? Yang mana, yang ramalan itu? Iya. Menurutku ya. Iya. Apa yang menyebabkan orang tercipta model-model begitu? Faktornya apa sih? Aku khawatir salah, tapi aku jawab yang aman aja ya. Kita nggak ngerti toh, mereka-mereka yang suka memberikan ramalan itu backgroundnya seperti apa, basic keilmuannya seperti apa. Latar belakang keluarganya bagaimana? Betul, latar belakang keluarga dan segala macam. Kepentingannya apa. Tapi kalau aku lihat, ya semua itu bagian dari branding sih. Ujung-ujungnya bisnis spiritual. Bisnis? Spiritual. Bisnis. Menarik, ada bisnis spiritual. Lah iya toh, ujung-ujungnya kan begitu, untuk menarik massa, supaya banyak orang yang percaya, terus orang itu berbondong-bondong datang ke tempatnya. Terus ya kembali lagi, karena banyak yang suka ramalan, akhirnya banyak orang yang minta bantuan untuk meramal masa depannya dan segala macam. Padahal masa depannya nggak perlu diramal, apa yang kamu kerjakan sekarang, yaitu nanti potensinya gitu. Yang ramai sekarang justru membasmi dukun, gitu. Membasmi dukun santet. Iya. Perang gaib. Gitu, Perang ya. gaib. Wah, itu rame banget itu Iya. sekarang. Gitu. Di mana-mana banyak. Banyak. Aku kan suka kepoin juga. Gitu ya. Terus orang-orang yang biasanya datang ke tempat-tempat seperti itu tuh menurut Bunda orang dalam apa ya? Level of consciousness yang seperti apa kira-kira? Wong bingung. Orang bingung karena nggak punya pegangan. Gitu ya. Nah, kalau dia nggak bingung ya nggak mungkin lari-lari tuh. Udah fokus dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia rencanakan, dan apa yang dia yakini. Nah, orang kalau masih lari-lari kayak gitu, masih datang ke tempat ini, tempat itu, meramal masa depan dan segala macam, ya wong bingung, menurutku ya. Tapi kan untuk menuju proses orang itu benar-benar bisa apa ya, bisa dikatakan lungguh gitu ya, segala sesuatunya bisa ditangani sendiri, itu tidak gampang itu ya. Mungkin melalui proses seperti itu dulu barangkali ya. Bisa jadi, mungkin karena mereka nggak ada backgroundnya ya, nggak ada pondasinya. Kalau sudah punya pondasi dari awal, dari kecil, ya nggak akan sempat keliling-keliling begitu.
Terus orang itu level keimanannya kan beda-beda tuh. Yo, keimanan itu kepercayaan ya. Level kepercayaan terhadap dirinya itu juga beda-beda. Jadi kalau misalnya masih berproses mencari ya iku wong bingung. Terus yang kedua ya dia sebenarnya belum percaya dengan dirinya sendiri gitu. Dengan dirinya sendiri aja loh. Dia masih belum bisa percaya gitu. Oke. Ada tambahan tentang ramalan dulu sebelum saya masuk ke ranah yang lebih rasional. Iya. Ya udahlah berhentilah ya, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak. Indonesia itu tidak butuh yang seperti itu. Indonesia itu butuh gerakan-gerakan yang memberdayakan. Butuh prediksi-prediksi yang itu bisa membangun banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya itu tentang penderitaan, tentang bahaya, tentang apa ya kebanyakan itu bencana dan segala macam, udahlah dikip sendiri aja, disimpan aja. Taruhlah mau menyampaikan ya mungkin dengan kalimat yang lebih positif ya. Oke, mungkin ya perkuat keimanan atau perbanyak wirid atau apa. Tapi jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif, apalagi cerita-cerita negatif. Karena ketika itu didengar, dilihat banyak orang, dan itu diyakini oleh orang segitu banyak, kasihan yang dengar. Pertama tuh, ketika ada banyak atensi di titik itu, ya kemungkinan besar akan terjadi. Bagaimana dengan indigo-indigo juga itu? Sama. Orang indigo yang akunya indigo juga nggak selalu, nggak selalu terbukti kan ramalannya. Udah deh, Indonesia itu udah cukup sulit kondisinya. Ojo ditambah-tambahi gitu loh. Ayo kita bergandengan tangan ya untuk saling memberdayakan satu sama lain. Kalau misalnya tidak bisa dengan aksi, ya udahlah keluarkan kalimat-kalimat yang baik aja. Biar apa? Ya biar kondisi negara ini juga semakin kondusif gitu. Kan itu untuk kepentingan banyak orang. Cari duit itu caranya oke. Tidak selalu dengan cara seperti itu. Berarti cukup BMKG aja jadi peramal ya? Betul. Yang lain jangan ikut-ikut. Meskipun ramalannya juga sering meleset. Iya. Yang lain jangan ikut-ikut.